selamat datang tentunya. Terima kasih untuk bisa menghadiri undangan yang telah kami berikan. Seperti undangan yang sudah kami berikan tersebut, Bapak Ibu, bahwa tujuan dari pelaksanaan workshop ini adalah yang pertama, kami ingin memaparkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh aparatus kami di tingkat kabupaten kota, ada 9 kabupaten kota. Kemudian yang kami harapkan adalah adanya masukan, saran, bahkan kritik dari Bapak Ibu terkait hasil pengawasan ataupun fungsi pengawasan yang sudah kami lakukan. Oleh karenanya kami juga di sini meminta kehadiran dari Bawaslu Provinsi, kebetulan langsung oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan juga Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Bu Dirjen, yang akan juga nanti mengkonfirmasi seandainya ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi terkait hasil pengawasan yang Bapak Ibu konfirmasikan. Baik Bapak Ibu, jadi kehadiran Bu Dirjen di sini bukan untuk dihakimi, tidak, tetapi beliau yang akan mengkonfirmasi sebagai penanggung jawab ya, sebagai pembina tertinggi di provinsi atas fungsi pembinaan yang sudah dilakukan di kabupaten kota. Nah, saya lihat ada beberapa stakeholder-stakeholdernya sudah cukup representatif. Mungkin kalau misalnya ada nanti yang datang lagi semakin baik lagi. Tapi dari yang sudah ada, dari data yang ada, sudah bisa kita melakukan workshop ini, sudah bisa memulai workshop ini. Terima kasih Pak Iksan Nazaran. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengawas pemilu dalam melaksanakan tugasnya kita punya mekanisme tersendiri. Kita mempunyai alat kerja, ada instrumen, ada formulir dan checklist yang menjadi panduan dalam proses pengadaan dan proses pengawasan di kota masing-masing atau di daerahnya masing-masing. Salah satu yang menjadi instrumen dari pengawas pemilu adalah ada namanya kalender pengawasan. Jadi di 8 kabupaten kota, potensi rawan yang potensi dulu masih prediksi, kira-kira gitu ya. Kira-kira akan muncul apa pada saat proses logistik. Di sini ada dari 9 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan, diprediksikan di 8 kabupaten kota akan kesulitan misalnya dalam mengakses dokumen di logistik. Akses dokumen itu baik dari KPU maupun dari percetakan itu sendiri, karena di percetakan kan kita ada berita acara dan sebagainya. Nah, ini nanti kita lihat apakah potensi rawan ini terbukti atau tidak gitu. Ini potensi ya, namanya potensi, masih dugaan awal dulu pada saat ini. Nah, ini kita belum dapat itu. Di sini kami dapat hasil pengawasan juga, terdapat keterlambatan penandatanganan kontrak pengadaan perlengkapan pemilihan. Terus pencetakan baru dilakukan untuk Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Ngada. 5 kabupaten kota lainnya masih belum. Mungkin itu dulu hasil yang kita langsung bisa sharing saja, diskusi terkait dengan hasil pengawasan ini. Silahkan mungkin dari KPU, dari teman-teman Panwaslu juga bisa memberikan masukannya. Gitu ya, Bapak Reksa. Beliau juga menyebut soal faktor alam. Kan ada banyak di NTT ini daerah yang harus diakses dengan laut kan. Sementara Desember itu di bagian timur itu kan angin. Jadi ini karakternya sama, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan NTT, daerah-daerah seperti ini. Saya kira itu mungkin catatan tambahan yang bisa saya katakan ya Pak Nixon. Nanti yang lain-lain kita bisa kembangkan dalam terima kasih. Independensi daripada Bawaslu mungkin terlalu diterjemahkan terlalu dominan begitu ya, sehingga kelihatannya hal-hal yang diangkat tadi, hal-hal hasil pengawasan tadi kelihatannya menjadi sesuatu yang sulit dicari solusinya. Menurut saya begini Pak, kalau berpikir terlalu
idealis begitu ya, mestinya pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu bisa terlaksana jika segala hal yang dijadikan sebagai temuan pengawasan tadi harusnya sudah clear dulu, mestinya begitu kalau mau idealis. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang belum clear ini? Adakah regulasi mengatur bahwa ini clear dulu baru kita pemilu, atau boleh sambil mengclearkan dia pemilu sambil jalan? Itu tentu yang perlu Karena ketika seorang tokoh, dalam hal ini para calon, mereka pergi dan ingin bertemu dengan masyarakat, di sana masyarakat yang menyediakan segala sesuatunya untuk pesta itu, untuk pesta. Jadi mereka menyambut, mereka punya tokoh. Kalau mereka menyiapkan anggaran segala macam, saya pikir mestinya kita dukung itu, bahwa rakyat sadar dalam berdemokrasi. Itu menurut saya juga tidak perlu dilaporkan, pihak pengawas juga tidak perlu bertanya ini anggaran berapa segala macam. Nanti mereka bilang ini kan punya urusan, ya ini bukan uang negara atau uang dari mana begitu. Ini jadi soal. Yang perlu kami sampaikan bahwa ini memang kajian secara nasional. Nah, khusus di NTT atau khusus bagi Belu kami khususnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa yang pertama mengenai keseragaman format laporan, bahwa pada dasarnya kami mendasari pada PKPU yang ada format laporan. Nah, untuk informasi bahwa semua format laporan apapun tahapan itu selalu dalam bentuk aplikasi. Kami lebih masuk pada akses data. Terus terang bahwa di KPU, kalau ini kesimpulan bahwa hampir semua KPU tidak terbuka terhadap akses data, saya pikir ini juga tolong dipahami bahwa apa? Selama ini semua tahapan itu tanpa, bukan hanya Panwas, semua masyarakat, semua BPD terlibat dalam mengakses data apalagi lewat website juga bisa. Data KPU pemilih juga boleh, dana kampanye semua dalam bentuk aplikasi. Sehingga kalau ada hal yang mengatakan bahwa KPU juga sulit memberi data, saya pikir ya itu mungkin ada, tetapi tidak representatif, tidak bahwa ngapain kami tidak mau kasih data, untuk apa buat kami penyelenggara, sedangkan hanya tinggal klik saja mau cari data apa ada di website. Ya, Panwas itu membutuhkan karena dia mau melakukan pengawasan, sementara proses di sana belum begitu sempurna. Yang masih agak riskan kalau dibuka. Kan ada begini, bukan karena disengaja, tapi karena memang beban pekerjaannya terlalu banyak sehingga yang begini-begini belum tertangani. Supaya ini tidak ribut hanya untuk urusan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Bagi saya ya, ada hal yang jauh lebih penting. Ini penting tapi ada yang jauh lebih penting ketimbang hal-hal. Yang kami lihat belum terjadi dalam laporan dana kampanye yang disampaikan oleh para paslon ke KPU dan kemudian didapatkan oleh pengawas pemilu. Sekali lagi, untuk dana kampanye ini, pada momen ini saya ingin menyampaikan kepada baik Panwas maupun KPU untuk lebih terbuka, saling berkoordinasi sehingga ini dapat dikawal dengan makasih 3 narasumber di depan, termasuk dari Bu Nelce yang mengkonfirmasi atas respon balik dari Flor. Mungkin saya masih tampung 2 pertanyaan lagi. Oke, Bapak yang pertama baru disampaikan. Silakan. Terima kasih. Nama saya Felix Berenahak. Saya Ketua KPU TTU. Ya. Kami punya 1 pasangan calon saja. Saya poin saja. Yang pertama, dari diskusi ini, dari pemaparan yang disampaikan oleh beberapa narasumber ini, ternyata ada beberapa poin yang memang tersumbat. Yang pertama, tadi disinggung oleh Pak Jerry ya, bahwa ternyata ada perbedaan soal format. Lalu itu oleh karena dalam menerbitkan sebuah regulasi
itu juga tidak ada pelibatan dua lembaga ini. Dan demikian itu harus segera dibenahi. Ini titipan pesan kami untuk Bapak Ibu sekalian, supaya jangan bikin kami di bawah ini bawa pelur terus. Ya. Ya, terima kasih Pak Anwar. Mungkin bisa ditanggapi. Mungkin itu saja. Kalau untuk yang lainnya, saya pikir sudah tadi direspon oleh Bang Jerry dan Bu Nelce. Terima kasih. Selamat siang.